dari tahun-tahun lalu gue udah bilang ini batu bara masih akan panas tahun 2022 ini masih akan membara. Kenapa? Karena dari kemarin itu kan udah komoditi super cycle tuh Yes. masih belum berakhir, nggak cuma 1 tahun, 2-3 tahun tuh masih bisa, jadi sampai tahun ini tuh masih akan terasa. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan dalam paham pantauan saham. Makin paham, makin Cuan. wes. Ada legend. Ada Tri Putra Wijaya seperti biasa, tim riset CNBC Indonesia dan juga Maria Katarina di sini. Ketemu lagi bersama-sama dengan Sobat Cuan. Seperti biasa di paham selalu ada diskusi yang seru kan. Biasanya lo sama Daniel kan. Iya. Sekarang sama gue Tumben kan. nih. Tumben. Ada iya. apa nih? Karena gue pengen ketemu sama Cuan, pengen ketemu sama lo juga, ya kan. Nah, karena sekarang lagi rame-rame dan heboh soal batu bara, gue juga pengen dong bahas ini, maksudnya buat Sobat Cuan supaya ngerti dan ngeh kenapa sih kok cukup rame, apakah cukup menarik untuk dikoleksi ataukah cukup banyak cuan di sana. Karena kan kalau kita mundur nih, banyak banget orang-orang yang kayaknya ya dari saham batu bara. Nah, di fluktuasi harga internasional yang sekarang, harga komoditas ini akan membawa lagi nggak sih banyak orang-orang kaya di batu bara? Ya ini kan emang udah naik 200, udah mau deketin 200 lagi ya. Ya. 200 US di batu bara Newcastle ya. Emang dari tahun-tahun lalu gue udah bilang ini batu bara masih akan panas tahun 2022 ini masih akan membara. Kenapa? Karena dari kemarin itu kan udah komoditi super cycle tuh masih belum berakhir, nggak cuma 1 tahun, 2-3 tahun tuh masih bisa, jadi sampai tahun ini tuh masih akan terasa. Harga komoditas tuh belum akan balik sampai normal dalam jangka waktu dekat ini gitu. Jadi belum komoditas akan apapun berarti komoditas apapun, nggak cuma batu bara, tapi ya memang salah satu terdampak yang paling kuat dampaknya ke batu bara. Karena kenapa? Kita tahu kan ini salah satu faktor produksi ya. Ini gua cerita singkat dulu, komoditi super cycle kan pertama kan gara-gara Covid dia tiba-tiba ada produksi kan langsung kepotong semua kan. Produksi semua waktu itu dihentiin. Pabrik nggak beroperasi, apa sekarang nggak beroperasi. Lalu batu bara tambangnya juga nggak beroperasi karena ada Covid. Jadi yang terjadi ya supply-nya turun gitu. Nah, tiba-tiba ini ketika udah mulai pulih, supply-nya tiba-tiba melonjak kencang. Karena tiba-tiba pabrik jalan lagi. Pabrik jalan lagi butuh tenaga kan, butuh batu bara. Tiba-tiba supply-nya melonjak kencang, sedangkan demand-nya itu kan lu kagak bisa catch up gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba lu naikin produksi batu bara gitu. Jadi ya tapering dulu, cuman dinaikin pelan-pelan produksi batu bara ya. Efeknya akhirnya harganya melonjak kencang kayak gini gitu. Melonjak kencangnya masih make sense gak menurut lo di level-level harga sekarang ini nih? Kalau dulu kan tahun lalu ya gue sempat ngobrol sama banyak analis yang mengatakan $100 aja gak make sense katanya. Palingan di 780 itu secara fundamental. Nah, sekarang udah di atas 100 bahkan mau 200. 780 sebenarnya kondisi normal tuh 60. Ada 780 tuh ya cuman mahal dikit doang artinya, bukannya secara fundamental. Kayak misalnya lu ngomong harga normal berapa sih? Emang harga normal 60, 70, 80 karena dulu emang dari dulu situ. Tapi berarti sekarang udah nggak normal. Ini kondisi kan emang subnormal, komoditi super cycle, makanya harganya terbang tinggi gitu. Masih bisa terbang lagi nggak menurut lo? Ya masih akan bertahan di level 200, tapi most likely itu nggak bakal unlock ke level, nggak bakal normal dalam waktu deket tuh, nggak bakal normal. Artinya nggak bakal balik ke 60 dalam jangka waktu tahun depan, nggak bakal balik ke 60. 2024? Ya ini efeknya ini biasanya 2-3 tahun karena dimulai dari 2022. Most likely akan bertahan sampai 2023. Nah, 2024 mungkin masih ada sisa-sisanya. Gitu. Nah, dari dalam negeri sendiri kan ada banyak kebijakan nih yang kita bahas hot juga di CNBC Indonesia ya, terkait mengenai pemerintah Indonesia yang mengumumkan kebijakan untuk memutuskan menyetop ekspor ya kan batu bara dalam selama sebulan ya. Dan ya ini untuk memang menjaga pasokan sebenarnya di dalam negeri karena memang cukup menipis gitu ya. Jadi harus ada larangan ekspor. Nah, ini gimana nih lo ngelihatnya? Nih, sebenarnya tuh aset tuh sebenarnya pemerintah itu kan ada bikin aturan ya. Jatahnya segini harus diekspor, segini harus kasih ke pemerintah gitu. Harus digunakan dalam negeri lah istilahnya kan. Nggak boleh diekspor segini. Tapi dalam praktiknya tuh rata-rata tuh ekspor semua ya rata-rata perusahaan batu bara nggak ekspor semua juga, cuma 0,5% yang dikasih ke dalam negeri gitu. Karena jadi untungan ya iyalah. Lu coba paling gampang bandingin aja, jadi kan ada harga HBA, harga batu bara acuan. Ya jelas dong kan, memang kalau lu mau lihat ya tinggal bandingin aja harga batu bara acuan sama batu bara Newcastle emang beda jauh. Jadi misalnya perusahaan juga gue pengennya ekspor sebanyak-banyak kan, kalau bisa nggak usah kirim ke dalam negeri gitu. Tapi ya emang peraturan ya emang kayak gitu, lu harus ada sumbangsinya ya, nggak boleh lu cari untung semua. Jadi sebenarnya banyak
Ini sebenarnya nggak semuanya melanggar, tapi gara-gara ini kena semuanya. Contohnya kayak PTBA itu kan yang udah mencukupi ya untuk penggunaan dalam negerinya ya kan, langsung dilempar ke PLN biasanya ya. Karena Jadi udah PTBA mencukupi. domestic Ya, karena consumption. BUMN, Ya, iya, BUMN. domestic consumption tinggi gitu. Jadi ya sebenarnya gara-gara 1-2 orang perusahaan nakal ya, sebenarnya mayoritas sih, bukan 1-2. Tapi beberapa mayoritas. ya emang mayoritas, artinya kenapa bisa nggak terpenuhi karena mayoritas. Iya. Ya jadi karena mayoritas ini minoritas yang kayak PTBA Kena udah deh. itu kena gitu. Jadi ya tapi kan memang bilangnya 1 bulan kan, masih belum tahu di bulan depan diperpanjang nggak kan. Ini kalau dilihat sih dari berita CNBC Indonesia sih katanya bakal dibuka lagi pekan Iya, depan. bakal dibuka lagi, tapi kan nggak, masih simpang siur sebenarnya, bisa aja diperpanjang kalau misalnya masih banyak yang nakal-nakal kan. Nah, jadi ya sebenarnya masih harus dilihat kelanjutannya gitu. Misalnya keran ekspor ditahan lama-lama, harganya stay tinggi nanti bisa aja. Nah, kalau kita mengkonvertnya ini jadi saham nih ya, kan kalau tadi kan gue juga sempat mention di awal, banyak banget orang-orang kaya memang karena belinya tuh saham batu bara gitu. Nah, di kondisi saat ini nih lo ngeliatnya kayak gimana? Kan kita cukup punya banyak nih sebenarnya saham-saham berbasis batu bara lah, dari receh apa yang ini. Nah, lo ngeliatnya Sebenarnya ini kan sentimen negatif ya. Jadi kemarin sebenarnya. Iya. Jadi kemarin banyak banget saham batu bara, terutama yang doyan-doyan ekspor itu longsor-longsoran. Gitu ya. Sebenarnya kesempatan oke buat koleksi. Gitu. Kesempatan untuk beli berarti. Iya, kesempatan buat beli sebenarnya. Karena super cycle ini masih akan melambungkan mereka. Iya, ini super cycle masih tahun ini tuh nggak selesai. Gitu, masih akan tinggi. Paling gampang lu lihat Adaro kemarin baru buyback, kayaknya masih belum jualan. Ya. Paling nggak selalu udah lihat Adaro udah mulai jualan, baru lah lu udah mulai takut gitu. Tapi karena mereka juga tahu ini komoditi super cycle maka masih akan lama gitu, masih belum selesai tahun ini. Jadi kalau lu beli sekarang tuh masih nggak ketinggalan, apalagi akan harganya banyak masih yang bawah. mainin nggak sih? Misalnya kayak ada orang kaya nomor sekian yang belinya saham-saham batu bara gitu. You say that is crossing doang gitu. Ya tadi kan Maria sempat nanya ini ada orang ke-18 di dunia beli saham batu bara nih di Indonesia, beli low to kong kan. Bayan lah pokoknya kan. Nah, itu sebenarnya bukan dia beli, itu crossing. Gue bilang crossing tuh, ini kan kita tahu saham Bian ini kan nggak liquid ya, Bian kodenya BIAN, nggak liquid sahamnya. Jadi dia mau beli juga dari beli mana, memang bisa beli di market, nggak bisa beli di market, artinya apa, kemungkinan besar crossing gitu. Crossing itu dia cuma mindahin lewat pasar nego ke atas nama dia gitu. Jadi bukan dia koleksi saham batu bara udah beli, bukan kayak gitu. Nah kalau yang retail ini ngekor bakalan nyangkut atau? Ya retailnya kalau ngekor ke saham Biannya nggak ada barang. Ini saham nggak liquid, cuma satu lot doang, satu papan biasanya kayak gitu. Jadi ya bukan saham untuk di trading kan, bukan untuk saham dibeli. Nah kalau misalnya dia mau punya, nah mendingan yang kayak gimana gitu, memanfaatkan super cycle yang kata lo dampaknya akan mungkin sampai 2023, 2024. Kalau pengen cari saham batu bara, satu yang orientasinya ekspor, satu. Lalu yang terkenal ada market makernya, masih murah. Ada saham-saham kayak gitu. Masih murah tuh, ada yang di bawah 1 kali buku masih banyak gitu. Banyak. Tapi kan opportunity kita lihatnya ke depannya, apakah akan side effect-nya akan cukup gede atau enggak. Ya kemungkinan besar kan laba mereka tuh pasti terbang nanti. Lu lihat aja 2022, 2021 ini udah kelihatan naik-naikan kan. Apalagi 2022 gitu. 2021 kan masih harganya kan masih separuh jalan, pas separuh jalan baru tinggi kan. Separuh sisanya yang awal-awal kuartal itu kan B aja, nggak setinggi sekarang gitu. Ya ini di saat-saat itu aja laba mereka udah oke gitu, apalagi sekarang nanti 2000 tahun ini gitu. Contoh misalnya. Contohnya paling gampang lu lihat yang paling sering digoreng ya, kalau misalnya lapor keuangannya bagus, harga batu bara naik, paling sering digoreng Indi sama Doit. Kalau gue bilang ini PTBA ini kan kalau lu mau naiknya tuh perlahan-lahan. Jadi kayak naik taksi gitu. Perlahan-lahan tapi nyampe. Naik taksi ya, iya. Kalau lu naiknya Doit atau Indi tuh kayak naik mikrolet, ugal-ugalan terbangnya gitu. Jadi lu lihat sekarang diem jebret itu udah bisa naik 15%. Jebret naik 25% ARA. Bisa kayak gitu kalau Indi sama Doit. Misalnya PTBA jarang banget bisa ARA gitu. Jadi lebih pilihnya yang kayak gitu, yang mikrolet. Ya gitu ya, yang mikrolet kalau selalu pengen tadahin itu sekarang kan masih murah. Jadi Indi itu memang kemarin tuh sempat 1.500, 1.400 tuh sebenarnya kesempatan bertadah gitu. Karena emang waktu pas sentimen memanas ya itu kan sempat longsor, itu sebenarnya kesempatan bertadah. Karena 1.600 itu cash Indi aja udah gede loh gitu. Ya. Mendekati 1.600. Doit juga itu cashnya lumayan. Ya kesempatan sebenarnya gitu.
Ini nanti akan apa ya? Artinya kalau lo pengen punya dapat cuan yang cukup di saham-saham ini, mindset investasinya tuh harus kayak gimana? Artinya ya kalau udah naik cukup swing arah, mungkin habis itu besoknya lo lepas, ntar lo masuk lagi karena fluktuasinya terlalu hebat, atau gimana? Ya kalau misalnya mau hold 1 tahun masih oke. Tahun depan lu jualan gitu masih oke. Jadi Atau setahun ini ngumpulin barang iya gitu ngumpulin ya? barang aja gitu. Kalau misalnya jebol, kalau Indi aja paling gampang kan kelihatan kan. Ada resist di 2000 ya kan. Kalau udah jebol 2000 lu jangan kolek lagi. Lu tadahnya di sekitar 1500-an, 1400, 1500 lu tadahin. Jebol 2000 lu jangan dibeli lagi, malah cicil jual. Gitu. Kalau dia turun ke bawah 1000 lagi, 1500 lagi ya tadahin lagi. Udah terbang lagi bisa apa? Kalau misalnya Indi itu jebol 3000 tuh masih bisa, ada potensi jebol 3000 lah ya. Gue nggak bilang ini bisa ke 3000 tapi berpotensi ke sana gitu. Kenapa? Karena ini hot banget barang sekarang, barang batu bara tuh hot banget gitu. Hot banget untuk dimiliki barang-barangnya sekarang gitu ya, di Ya, harga-harga maksud gua, sekarang ya. Ini laporan keuangan lu lihat, oh ini merah-merah, ini laporan keuangan bakal turnover. Nah, dan lu tahu kalau biasanya saham turnover biasanya orang suka banyak yang buy gitu. Nah, nasib yang gede-gede misal kayak ITMG gitu-gitu, lo ngeliatnya kayak gimana? Jalan terus tetap tapi pelan. Oke. Kalau kayak gue bilang kan saham-saham kayak ITMG Adaro. ya Adaro gitu. Ya Adaro kan udah naik kenceng juga ya. Ya lebih kenceng daripada PTBA karena mereka banyak juga ekspor kan. Kalau PTBA kan minim enggak gitu banyak ekspor dibanding yang lain kan. Bakal jalan tapi nggak setiba-tiba Indi sama Doid ini. Kalau Indi Doid ini sekali naik jebret bisa puluhan persen. Kalau ini paling satu hari 2 gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung gaya stylenya sobat cuan gitu. Pengennya yang kayak gimana? Pengen yang ngikut yang pelan-pelan, ngikut yang naik microLED. Iya, naik microLED gitu kan. Kalau yang naik micro sebenarnya kalau lihatnya lebih seru gitu kalau gua ya, kalau gaya gua ya. Tiba-tiba naik 20%. Seru lihatnya. Tapi kalau dilihat dari termnya ini kan kalau tahun lalu kan memang fluktuasinya cukup lumayan ya. Selain dari harga komoditas secara global, ekspansi perusahaannya kan juga dilihat kan. Nanti kadang naik, nanti turunnya cukup dalam. Nah, di tahun ini fluktuasinya lo ngeliatnya di mana? Ya, sebenarnya baik itu per emiten atau mungkin secara internasional ya. Artinya kalau dari sisi harga komoditas acuannya kan akan tetap melambung. Ya, secara batu bara sih belum bakal ada swing gede ya. Kalaupun jatuh nggak bakal ke 67, nggak bakal normal lagi gue bilang gitu. Normalnya kan 60 ya sebenarnya, kalau dari dulu batu bara normal 60 gitu. Nggak bakal normal lagi, masih akan abnormal gitu. Jadi ya masih ke 100-an, kalaupun nggak 200 ya 100-an sebenarnya. Lu 60-70 aja cuan. Perusahaan batu bara tuh 70 aja cuan untung maksudnya, bisa profit, cetak profit. Apalagi harganya 3 kali lipat gitu. Jadi kalau stay di atas cepet juga masih oke. Saham batu baranya gitu. Stay di atas cepet apanya nih? Newcastle-nya batu bara Newcastle. Lebih ya makanya gue bilang ya ini nggak bakal anjlok ke bawah 100 gitu. Kalaupun ke anjlok ke 70 aja kalau 70 aja masih untung gitu. Apalagi sekarang 200 3 kali lipatnya gitu. 100 aja nggak usah ngomong 200 sekarang kan. 100 aja masih untung banyak kok, marginnya gede gitu. Nah, apalagi sekarang gitu. Jadi ya memang masih akan untung gitu. Jadi kalau seandainya banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya ancaman terhadap batu bara baik secara komoditas maupun juga secara emitennya yang karena ada gempuran energi bersih lah, kemudian dan energi bersih. Ini menurut lo kayak gimana? Karena kan tantangannya ke sana. PTBA aja kan mungkin udah bikin pilot project. Tantangannya energi bersih itu masih bullshit. Sekarang tuh masih bullshit. Kenapa? Karena orang mirinya energi murah bukan energi bersih. Yang paling murah batu bara. Iya, batu bara paling murah ya. Kecuali nanti misalnya udah energi bersih udah cost efisien, udah mulai gampang, udah mulai bisa udah bisa massal ya. Pertama harus massal dulu ya. Kalau batu bara yang jelas bisa massal gitu. Kalau saya energi bersih lu mau ngomong solar apa kan masih belum bisa massal gitu. Sebanyak bisa produksi berapa watt sih, megawatt sih gitu. Satu udah bisa massal, udah bisa murah, baru lama-lama bakal kegerus. Jadi aku selalu ngomong investasi 20 tahun 30 tahun ya nggak kena kalau batu bara. Kan makin lama makin langka. Ya nggak 2050 kalau misalnya di Indonesia. Ya makanya gue bilang kalau selalu investasi buat jangka panjang di batu bara ini nggak kena gitu, nggak bagus gitu.
Kenapa? Karena lama-lama akan tergantikan Sama energi yang lain. Iya. Kenapa? Karena teknologi jalan terus. Lama-lama bakal murah mereka, bakal massal, bakal murah. Yang lalu ngomong solar apa, lama-lama bakal harus malah, bukan cuma bakal murah dan massal. Bakal diharuskan sama regulator gitu. Jadi kalau ngomong yang panjang ya emang bukan temannya batu bara ya. Dari dulu kan udah ngomong gitu, selalu ngomong panjang banget. Bukan batu bara, tapi selalu ngomong 1-2 tahun tuh masih batu bara banget. Gitu. Jadi kalau bagi gua itu EBT itu bukan halangan bagi batu bara. Paling masalahnya tuh EBT itu kenanya MI kagak boleh makan. Ada beberapa MI yang nggak boleh makan saham-saham batu bara. Kenapa tuh? Karena karena aturan mereka karena lebih ke pro energi bersih, clean energy gitu. Kayak gitu. Jadi inflow uangnya kurang ke batu bara. Tapi MI lokal, bandar-bandar ya masih makan aja, nggak peduli. Emang kenapa sih sebegitu disukainya? Ya duit. Siapa sih nggak suka duit? Gitu. Jujur-jujuran aja ini kan cash cow ini namanya kan. Misalnya ada perusahaan kan ada beberapa jenis kan, ini cash cow. Jadi sapi perahnya. Makanya lu lihat perusahaan-perusahaan batu bara kan bagi dividen gede-gedean 100%. Karena mereka cash cow. Sapi perah buat ngeluarin duit gitu. Buat diperas keluar duit gitu. Gitu. Iya, emang cash cow, yang perusahaan batu bara pasti cash cow. Karena masa depannya kagak ada. Loh, berarti akan banyak perusahaan batu bara Indonesia tutup dong? Ya, berapa puluh tahun ke depan. Nah, sekarang mereka juga pasti mereka siap-siap peralihan kayak PTBA, Indi dan kawan-kawan tuh udah siapin. Tapi menurut lo mungkin nggak sih dunia secara keseluruhan nanti tidak akan menggunakan lagi batu bara? Jangka panjang bakal kayak gitu kejadian kalau menurut gua ya. Mungkin kalau ada juga tinggal berapa persen doang gitu di negara-negara yang masih berkembang, yang kurang maju gitu. Mainnya masih batu bara, tapi kalau negara maju udah kosong pasti. Gitu. Indonesia menurut lo? Indonesia jangka panjang pasti hilang juga batu bara. Ini barang bukan selamanya gitu. Nggak lu lihat bakal sustainable, nggak sustainable ini dalam jangka waktu panjang. Tentunya gue ngomong bukan 1-2 tahun gitu, bukan 5-10 tahun juga, 50-100 tahun berarti ke depan ya panjang, di era generasi anak cucu lu coba cuan semua gitu ya. Jadi nggak bisa dong nanti jadiin warisan saham batu bara. Iya, nggak bisa jadi warisan gitu. Nih gue kasih saham batu bara warisan untuk cucu gue yang ataunya udah nggak ada perusahaannya gitu. Iya, biasanya mungkin mereka akan beralih lah, tapi nggak bakal se-cash cow lagi, nggak bakal jadi sapi perah lagi, bakal beralih mereka. Cash cow tuh bukan hanya coal aja ya? Atau mungkin semua komoditas cash cow juga? Nggak juga, ada kayak nikel gitu kan nggak gitu cash cow. Oke. CPO biasanya cash cow juga. Tapi ya tergantung komoditasnya apa. Selain batu bara yang lu lihat cukup potensial gitu ya dari sisi saham komoditas. Emang kita nggak bahasnya soal batu bara, tapi menarik sebenarnya untuk ke yang lain nih, side dampaknya seperti apa gitu. Yang gue lihat komoditas yang cakep sih kayak yang lain sih nikel ya menurut gue ya. Nikel karena EV lagi hit. Electronic vehicle, mobil listrik, kendaraan listrik. Sampai ada mobil listrik kan nanti baru ya? Iya. Turun gitu. Iya, sampai udah mencukupi ya. Berarti kan mereka kan kurang nikel gitu. Butuh banyak gitu, produksinya butuh gede, butuh banyak gitu. Jadi ya masih permintaan nikel masih akan tinggi gitu ya. Salah satu yang menarik nikel. CPO tuh sebenarnya juga menarik, tapi kadang-kadang CPO terbang sahamnya suka bengong, jadi malesin. Ya aneh ya. Tapi batu bara juga kayak gitu loh. Kadang komoditasnya udah naik sampai mana, tapi ini perusahaannya nggak ngekor juga. Bergantung ada emiten yang begitu, ada yang enggak, ada yang mengekor. Berarti koleksi gue nggak ngekor. Curcol. Kalau CPO rata-rata semua gak ngekor, tapi kalau batu bara ada sebagian yang suka ngekor, ada yang sebagian emang terkenal suka bengong. Iya, itu kenapa sih misalnya kalau di batu bara ada yang suka biasanya bengong, yang suka bengong itu biasanya ada market makernya. Gitu, kata lu tadi Cashco, harusnya market maker lumayan tertarik dong ya di situ. Ya, Cashco itu buat owner. Oh, buat ownernya. Iya, buat ownernya yang kan bagi dividen kan kantong owner. Jadi ya diperas-perasin. Ini Putra yang ngomong ya. Emang kayak gitu lu. Coba lihat aja di perusahaan-perusahaan batu bara. Bagi dividen berapa persen sih? Nggak usah jauh-jauh yang PTBA yang BUMN aja 100% kok kadang-kadang 90, 80, 100. Ya itu lu mau kembangin apa dong kalau lu bagi semua jadi dividen? Pertanyaannya itu aja, lu mau ngembangin apa? Aneh ada kalau buat para pemegang saham dikasih dividen gede kan seneng gitu. Iya. Tapi lu malah tapi memang di sisi lain bertanya abis itu lu ngembangin apa gitu. Iya, lu kenapa lu ngasih cuan gede banget gitu. Enggak, kenapa lu bagi semua laba sebagai terus lu perkembangan usaha lu mau kemana?
gitu. Lu mau Nanti bikin kalau apa nggak lagi? Lu mau dikasih, ekspansi nggak gitu? iya tapi nanti kalau nggak dikasih banyak ditanyain. Biasanya memberikan dividen gede. Ya makanya gue bilang Serba emang salah batu dong. bara ya Kesko. Emang mereka udah gak mau ekspansi lagi, udah emang diperas aja sampai duitnya habis udah. Gitu. Cukup menarik ya Sobat Cuan ya. Mungkin kalau misalnya sekarang punya, kalau sekarang pegang berarti termnya hanya kurang lebih ya memanfaatkan super cycle Iya, ini. super cycle berarti. ini doang, nggak lu pegang sampai hot selamanya kan. Ada orang bilang oh beli saham hot selamanya ya. Kalau batu bara bagi Market gua maker no. sukanya yang kayak gimana sih? Gue ngajak Sukanya Sobat Cuan gimana? ngikuti market maker. Ya so biasanya sih Karena nyari untung cepet bro, pengen cari untung cepet bro. ya saham-saham yang ya ada market maker yang bukan suka gitu. Nggak oh market maker suka saham ini, suka saham ini, enggak. Market maker tuh udah berada di satu saham. Oke. Gitu. Jadi ya oh bukan suka lo dia masuk ke sini, enggak. Itu udah di dalam sana dari dulu gitu. Nah, jadi bukan ya berarti kalau nggak ada market maker ya nggak pernah ada di situ gitu ya. Iya, kalau nggak ada ya berarti emang market yang suka nentuin. bengong itu Iya, tadi yang lo bilang ya. Yang berarti yang market yang nentuin gitu. Apa emang jualan beli gitu. Jadi emang ada yang jual dan beli, emang ada yang market maker yang gerakin ya. Jujur aja emang kayak gitu kondisinya, mau gimana lagi. Apakah Anda juga masih tertarik? Kalau dulu portofolio buat saham batu bara lo berapa persen? Gue jarang main batu bara. Wah, lo bilang ini gitu, lo jarang. Berarti kan ada pemikiran tersendiri dong ya. Apa cukup oke atau enggak, cukup cuan atau enggak gitu ya. Kalau seorang putra aja nggak punya batu bara. Kalau gue punya jujur. Cocok-cocokan aja sebenarnya. Cocok-cocokannya kalau gue kan sangat peduli lingkungan gitu. Gue EBT juga nggak beli batu bara gue. Bokis, emang Bokis banget luar. Emang lu MI luar gak boleh main. Enggak, emang kenapa ya? Kadang-kadang apa? Kalau gue ya, gue lihat batu bara ya gue tunggu momen aja, volume naik baru masuk gitu. Nah, momen yang cukup baik ini nggak lo pergunakan. Gini, gue secara gaya investasi gue tuh gue suka nyari corporate action. Perusahaan yang ada corporate action. Nextnya ini, next ini itu. Batu bara kan tadi gue udah bilang uangnya cash cow doang. Tapi ada corporate action. Corporate actionnya ada kan? Ya, corporate action stock split, IPO gitu-gitu ya, bukan maksud gue corporate action. Dong, kayak rack isu. Iya. Nah, gue mau nyari gitu rack isu atau enggak merger atau enggak inbrand atau apalah gitu yang menarik. Kayak misalnya transportasi menuju investasi EBT baru ya. Itu kan lama banget ngomongnya. Oh gitu. Gue cari yang 6 bulan lagi. Tapi jarang emang perusahaan batu bara melakukan itu tadi. Iya. Merger inbrand itu jarang banget. Rack isu mereka banyak duit. Duitnya dibagi-bagi dulu. Rack isu kan nyari duit. Ya, berarti nggak mungkin. Perlu juga dividen udah 100% ya. Merger ngapain mereka merger? Sendiri-sendiri aja enak kok gitu. Lebih enak malah kagak berantem. Ya, makanya enggak sebenarnya cocok-cocokan gue bilang gitu. Kalau sobat cuan suka yang main-mainan batu bara ya udah gitu. Gua emang nggak cocok sama gaya investasi gua gitu. Oh, itulah ya kata Putra ya. Nah, yang kecil-kecil ini nasibnya akan seperti apa? Tadi kan lo mentionnya Doit, mentionnya Indi, kan sebenarnya ada yang lebih kecil-kecil lagi gitu, misalkan Bola, Baik Bian itu tadi yang satu. Bian gede. Iya sih gede. Cuma ini aja. Gimana tuh nasibnya kalau menurut lo? Kalau yang gue bilang ke Daniel itu, batu bara itu barang Tuhan bagi rata. Batu bara Tuhan bagi rata. Artinya semuanya kebagian. Dari perusahaannya, investornya, iya makanya sumber daya alam. Sampai ada pemalak-pemalaknya juga. Ya, semua itu kebagian gitu. Sopoi buat ini, sopoi buat ini, ya, semua kebagian gitu. Jadi ya dari gede kecil semuanya cuan gitu. Jangankan perusahaan batu bara kecil yang gue bilang, perusahaan batu bara yang lokal-lokal aja cuan. Gitu. Jadi emang berbagi cuan namanya ini. Gue baru tahu kepanjangannya gitu. Emang gitu. Itu bercandaan doang gitu. Bukan kepanjangan asli. Tapi bener kan, emang itu barangnya Tuhan. Lu bagi rata di sini keuntungannya gitu. Ya, investornya juga cuan biasanya. Jarang banget lu rugi di saham batu bara. Iya. Bener. Kayak Lokeng Hong kan cuan gede deh. Itu iya. Mau ke situ. Ini masih punya nggak sih ya? Udah enggak. Udah enggak 5% lagi. Sekarang ada yang baru tuh ada yang pegang saham Bumi retail juga. Gede, lu lihat aja ada. Siapa sih namanya? Bumi kan udah enggak so yesterday enggak juga ya? Bumi legendaris Dengan salah ada tuh. Siapa sih? Bambang Sihono ya tuh. Akan muncul nggak sih sebenarnya di era nanti ketika batubara sudah tidak se-hot sekarang ini yang tingkah lakunya kayak Bumi gitu.
Bumi. Maksudnya bakal longsor tiba-tiba gitu. Ya, mungkin aja. Ya mungkin aja ya. Nanti tiba-tiba kalau misalnya apa namanya harga batubara udah mulai turun. Biasanya kagak, misalnya emiten nakal ya digoreng lagi sekali sampai tinggi terus dibanting baru. Bisa ada kayak gitu. Ada bakal ada mungkin aja kejadian kayak gitu. Bukan nggak mungkin gitu ya. Mau nyangkutin retail gitu mungkin aja. Karena pinter-pinter aja kalau udah cuan ya cabut gitu. Ya bener sih. Iya. Karena ya Bumi lihat aja kan kayak gimana. Tapi sekarang tetap banyak loh. Bumi itu dulu tuh saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Bener. Ya itu orang kaya dari Bumi juga banyak. Orang miskin juga banyak. Ya kan gitu hukumnya kalau di saham. Gak mungkin lo kaya bareng-bareng kan lo bilang. Gak mungkin juga lo pasti ada yang rugi. Iya. Kalau ada yang untung pasti rugi. Justru dulu gue pernah dengar cerita lucu. Apa? Kata ada investor cuan miliaran dari Bumi. Kan duitnya dibeliin mobil Alphard. Partnya B4MI. Bumi. B4MI Bami dong. Ya kan gak ada U. Jadilah. Oh gitu. Ada rumornya kayak gitu dulu. Oh, itu benar-benar dari Bumi ya cuannya. Iya, cuannya dari Bumi. Dibeliin apart miliaran. Gila. Jadi akankah kalau misalnya tema kita hari ini adalah akankah batubara kian membara? Menurut lo konklusinya akan, tapi nggak akan lama-lama ya? Iya, 2-3 tahun lagi masih akan membara. Tapi untuk jangka panjang udah nggak lagi, tinggal abunya doang, arangnya doang. Agak-agak ngeri gitu ya sebenarnya kalau misalnya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ya cukup menarik juga sih untuk dipertimbangkan ya sobat cuan ya, apalagi yang sekarang mungkin lagi trading, investasi. Ya cocoknya buat trading atau investasi nih? Investasi jangka panjang menengah itu kan berarti kan 1-2 tahun ya. Menurut gue panjang ya. Menengah panjang lah. Oke. Ya karena lo time frame investasi lo kan cepet ya. Iya. Jadi ke 1-2 tahun udah lama menurut dia. Standar lah, 1-2 tahun tuh standar. Gue biasanya investasi 6 bulan 1 tahun. Holdnya. Gitu gambarannya sobat cuannya di tengah kondisi ya pelarangan ekspor, kemudian dibuka lagi keran ekspor, kemudian juga up and down dari saham-saham batubara, ternyata ada banyak cuan di sana. Gitu ya Put ya. Iya. Thank you ya sobat cuannya udah dengerin paham hari ini pantauan saham. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast kita di Cuap-Cuap Cuan pastinya. Follow akun Instagram kita. Lo apa nggak sih? Nggak ya? Gue juga follow. Instagram kita di @cuap_cuan. Kemudian dengerin kita juga di apa nggak sih, lo nggak apa pokoknya. Lu kan itu ya. Dengerin kita di Apple Podcast, Google Podcast, kemudian di Spotify, kemudian di Anchor juga ada ya. Follow Cuap-Cuap Cuan YouTube kita juga, di situ bisa lihat Putra gitu ya, untuk juga tahu informasi lebih detail terkait mengenai Cuap-Cuap Cuan. Bisa lihat juga di TV ya, di CNBC Indonesia TV kita juga tayang di sana. Jadi lu bisa lihat Putra juga di sana. Thank you banget ya sobat cuan. Terima kasih sudah menyaksikan Paham Pantauan Saham. Maria pamit. Gua Tri Putra juga pamit. Dah. Bye.